Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Mungkin lebih tepatnya kita COD-an bareng di Kopa Kopi House di daerah Kerten. Yang mau mampir ke sini silahkan. Insya Allah tempatnya nyaman, apalagi bisa untuk bareng-bareng atau untuk rapat ataupun prospek untuk downline atau prospek yang lain, calon-calon silahkan ya. Nah, sebelumnya saya terima kasih kepada yang sudah menonton ataupun yang sudah subscribe. Dan langsung saja hari ini kita kedatangan salah satu founder atau ketua, Mas? Boleh keduanya. Oh, boleh keduanya. Ya, itu salah satu komunitas. Mungkin komunitas atau kalau saya sih melihat komunitas, tapi kalau dilihat sekilas ya, tapi kalau secara dibandingkan yang lain kayak ini juga lembaga sosial yang bergerak di Solo. Saya itu baru kemarin sekitar semingguan yang lalu lah, baru tahu ternyata cuma deket dari kantor. Padahal saya udah lama di Lesis, baru kita langsung aja kita sapa beliau. Biasa disapa Pak Idris. Assalamualaikum Pak Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keket. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas. Ini kok logatnya Kenapa? dulu seringan lama di luar Jawa atau kerja di mana gitu? Kayak bahasa Indonesianya kayak fasih. Gitu. Enggak, saya kalau di luar Jawa ya pernah sesekali sebulan kayak gitu. Tapi saya 4 tahun di Malang. Ke Malang. 4 tahun di Malang. Bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Malang masih bahasa Jawanya merepet sini ya? Jawa kasar. Iya. Soalnya saya dulu pernah di Pasuruan. Oh gitu. Kan deket tuh paling berapa ya? 1 jam apa 1,5 jam? Iya. Saya 4 tahun di Malang. 4 tahun? Iya. Wah, lumayan. Nih, terus ngobrol ini soal solidaritas Muslim. Ya. Emang dari awal namanya seperti ini atau pernah gonta-ganti? Sejak awal kita berdiri namanya memang Solidaritas Muslim. Tahun 2014. 2014? Iya. Berarti udah berapa tahun? 7 tahun? 7 tahun. 7 tahun. Ya. Wah. November pas bulan ini. 2014, 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. Emang awalnya di Solo atau berganti tempat di mana? Di Solo. Jadi di Solo cuman sejak awal memang kita menangani, kami menyebutnya kasus ya, ketika kita menghadapi sesuatu itu kita ada saudara kita di Jogja waktu itu. Berawal dari kasus saudara kita Muslim Mu'alaf di Jogja, kita akhirnya wirawiri Jogja Solo, dan kebetulan teman-teman yang aktif sejak awal memang teman-teman di Solo Raya, sehingga ya sudah kita ngambil tempat di Solo. Oh gitu. Ya. Berarti konsen awal memang ke program istilah kasus tadi. Ya, kasus mu'alaf itu atau per kasus. Kebetulan kasus pertama itu mu'alaf, tapi sebenarnya kita konsennya di Muslim yang terdolimi dan terkena musibah. Jadi kata kuncinya ada 2, Muslim terdolimi dan Muslim tertimpa musibah. Kata kuncinya kita di situ. gitu. J. Mulai dari apa? Jenengan sendiri atau yang mendirikan atau? Saya sama beberapa teman waktu itu ngumpul, terus ada kontak dari teman waktu itu Mu'alaf Center Jogja, karena kebetulan kita sebelumnya sudah sering kontak dan sebagainya. Ini kok ada kasus mu'alaf dari luar Jawa, terus beliau ke Jogja, qadarullah si ibu ini cerai sama suaminya, terus anaknya diperkerakan, terus akhirnya ibu ini sampai masuk penjara. Nah, kita pendampingan mulai dari pengacara, terus ngopeni anaknya, sekolahnya, sampai si ibu ini keluar dari penjara, vonis bebas, terus kita dampingi hingga ibu ini bisa mandiri. Berawal dari situ. Jadi
tidak hanya mu'alaf, tapi memang lebih kepada personal yang muslim terdolimi. Ya, Kalau sekarang tetap konsennya ke arah seperti itu atau ada kasus-kasus yang lain? ada kasus-kasus lain. Jadi baik itu terdolimi maupun terkena musibah, itu biasanya bisa jadi karena dia sakit, karena latar belakang ekonomi tidak mampu, masuk rumah sakit, butuh bantuan. Kita coba mediasi biar nanti dia bisa melunasi. Ya meskipun kita tidak menjamin 100% seluruh biaya kita tanggung, tapi kita berusaha membantu menyelesaikan. Terus kalau musibah alam jelas itu bagian dari kepedulian kita ya Mas Keket ya. Masih seputar itu. Kita punya anak juga, terus kegiatan-kegiatan yang memang dibutuhkan lembaga lain yang kita bisa mensupport, kita support karena kita tidak bisa berdiri sendiri. Betul. Jadi ada lembaga lain yang kira-kira dia bisa apa kita bisa apa kita support. Biasanya gitu. Jadi fleksibel tapi tetap kita konsennya di muslim terkena musibah terdolimi. Karena hampir semua yang kita garap memang ruangnya seputar itu. Terdolimi itu maksudnya terdolimi karena orang lain atau terdolimi karena dirinya sendiri tuh? Terdolimi karena orang lain kebanyakan. Jadi beberapa kasus begini Mas Iket. Misalkan di Nias itu ada guru ngaji, dia guru ngaji sama mu'alaf. Dia konsen melakukan pendampingan terhadap anak-anak di Nias itu. Suatu hari dia tersandung kasus diperkarakan karena dituduh jual beli anak. Karena anak yang di sana itu dia bawa ke Jawa, dipondokkan, tapi sama orang yang nggak seneng dia nyari celah gimana caranya orang ini bisa dipenjara. Akhirnya benar. Ketika semua sebenarnya sudah izin orang tua, anak ini mau dibawa ke Jawa. Tapi karena ada celah itu si oknum yang nggak suka ini akhirnya menjebak dia. Akhirnya dia ketangkep, versinya dia ketangkep ketika mau nyebrang ke Jawa. Akhirnya diperkarakan, masuk penjara. Akhirnya kita membantu kasus-kasus seperti ini. Jadi dia kan sebenarnya orang baik, tapi karena sesuatu hal dia terdolimi. Nah, orang-orang seperti ini yang baik dia didolimi secara personal maupun didolimi secara sistem. Secara sistem barangkali ada saudara kita yang dia orang baik, aktivis, tapi dituduh dalam bentuk satu kasus sehingga dia dipenjara. Tapi kan dia punya anak istri. Nah, kita ngambil sisi humanisme bahwa anak istri ini terdolimi. Kalau kasus hukumnya kita tidak mau ambil peduli ya, tapi itu biarlah menjadi urusannya beliau sama pengacaranya. Kita mengambil sisi humanisme bahwa dia punya anak, dia punya istri, anaknya punya hak untuk sekolah dan sebagainya, istrinya juga punya hak atas kenyamanan dan sebagainya. Kita mengambil sisi itunya. Jadi tidak selamanya kita mengambil sisi hukumnya, tapi sisi humanisme bahwa dia terdolimi. Yang terdolimi suaminya, ya, betul, oleh sistem. Tapi kita hanya mengambil bahwa dia punya keluarga, harus kita bantu. Nah, kita bantu itu. Jadi memang concern kita di itu, meskipun kita tidak 100% di itu ya, karena ada muslim yang kena musibah, yang perlu dibantu dan sebagainya. Tapi seringnya berjalan sini rata-rata seperti itu, atau kebanyakan kasusnya seperti itu? Tidak kebanyakan, beberapa saja. Beberapa? Beberapa saja, karena Mas, setiap keputusan yang kita ambil mesti ada resikonya. Kita juga mau tidak terlalu jauh mengambil resiko itu ketika itu berkaitan dengan hukum. Kita akan lihat dia memang terdolimi benar atau sebenarnya dia yang salah. Akan kita lihat kalau dia aktivis dan memang dia terdolimi, maka kita akan membantu, bukan melakukan pembelaan terhadap apa yang dia lakukan, tapi ada sisi humanisme yang kita harus
masuk ke dalamnya. Biasanya kan keluarga yang apa namanya terdampak. Nah, kita biasanya ngambil sisi itunya. Keluarganya ini butuh pendampingan, butuh secara psikologis anak-anak harus dikuatkan. Biasanya kita itu termasuk dulu ada kasus kita juga ada apa namanya Kak Seto bukan pendampingan terhadap anaknya karena trauma yang mendalam dan sebagainya. Biasanya kita gandeng lah yang bisa kita gandeng untuk mensupport itu kita lakukan. Itu kok sampai ke Jogja, sampai ke Nias itu, emang sasarannya itu se-Indonesia atau emang dulu itu apa ya bebas ada kasus mana kita ambil, atau sekarang emang fokusnya di titik Solo Raya sendiri? Jadi kita tidak membatasi di satu tempat tertentu karena kita nasional ya, sifatnya nasional. Jadi di mana ketika ada seseorang yang menyampaikan ke kami satu kasus, kami menyebutnya kasus itu ya, dan kami bisa melakukan, kami akan lakukan sesuai dengan kemampuan kami, tidak peduli di mana tempatnya. Karena hampir di semua tempat kita sudah ya belum semua tempat. Misalkan kita pernah nyebrang ke Kalimantan juga, ke Lombok, ke Nias. Meskipun Nias itu kita juga belum pernah ketemu acaranya langsung. Kita juga belum pernah ketemu sama ustadz yang di penjara itu. Kita hanya lewat, biasanya kita lewat relasi. Misalkan ada apa namanya kalau di sana itu jadi kumpulan pengacara muslim. Ya sudah, Mas kita butuh disupport ini, bisa nggak mensupport? Kita butuh dana untuk menjemput keluarga, untuk kasus sidang dan sebagainya. Itu kan biasanya, ya kita biasanya kayak gitu. Modalnya berarti ada laporan, terus kita baru bertindak. Termasuk Jogja itu karena ya teman-teman lah, jaringan teman-teman aktivis itu yang biasanya mengabarkan. Kalau mu'alaf ya biasanya lembaga-lembaga mu'alaf dan sebagainya. Kita terus lembaga apa namanya penyuluh agama Islam itu kita juga punya relasi, misalkan karena ada beberapa tempat terkhusus di lereng Merapi itu kan ada lembaga resmi punya pemerintah, misalkan KUA, dia kan punya penyuluh. Nah, penyuluh yang rajin itu kan biasanya memang benar-benar tahu keadaan di lapangan kan? Biasanya mereka Mas kita punya kayak gini bisa nggak bantu, biasanya kayak gitu. Kalau kita akan share ke teman-teman, bisa nggak bantu? Kalau kita bisa bantu kita sampaikan, insya Allah kita bantu. Kalau tidak ya kita sampaikan, itu di luar kemampuan kami, biasanya seperti itu. Berarti bertindaknya itu sesuai dengan laporan berarti? Iya, kebanyakan seperti itu. Kalau mencari sendiri itu apa ya rata-rata kasusnya seperti itu atau? Hampir kita tidak pernah mencari kasus. Hampir mencari? Nggak pernah karena kita kan mainnya di sosial media, terus ketika kita menyampaikan berita, Mas ternyata di tempat saya ada kayak gini, bisa nggak yang bantu seperti itu. Kita akan kasih dulu, kasusnya di lapangan seperti apa, terus kemampuan kita seperti apa, siapa yang akan kita libatkan kayak gitu. Biasanya kita kasih dulu, kalau bisa yuk kita garap bareng-bareng kayak gitu. Emang digarapnya itu sendiri dari Solidaritas Muslim sendiri atau tetap ketika ada satu kasus, ini harusnya bareng dengan komunitas ini atau ini harus bareng dengan lembaga ini? Jarang kita garap sendiri. Jarang malah? Jarang. Tetap kita kebanyakan sinergi dengan lembaga yang ada. Baik lembaga resmi pemerintah, misalkan KUA, atau KUA biasanya lebih kepada apa namanya kasus-kasus mu'alaf ya, pendampingan mu'alaf, maupun lembaga-lembaga sejenis, misalkan sama-sama lembaga sosial dakwah atau lembaga yang memang konsen ngurusi masalah mu'alaf. Ada, tapi jarang sekali sih kita kalau apa namanya kalau yang kita tangani sendiri biasanya perseorangan, misalkan keluarga sakit, ya kita baru sendiri. Tapi yang sifatnya masif biasanya tetap kita akan sinergi dengan lembaga lain.
lebih enteng dan apa namanya dampaknya itu lebih nendang Mas daripada kita sendiri. Oh betul. Jadi Kadang sendiri emang apa ya, terkumpulnya itu memang misalkan ya dari sinergi Muslim itu walaupun terkumpul lumayan, tapi kalau ada sinergi itu kan misalkan ini kita bantu satu kasus, oh saya bisanya bantu ke anaknya, oh ya misalkan di legislasi, oh bisa bantu ke ibunya, itu yang lain, itu kan akan terasanya kan emang beda. Betul, betul sekali. Dan orangnya yang menerima itu, wah ternyata emang ada orang-orang yang peduli. Iya. Ketika, ya itu betul. Ketika satu orang dibantu beberapa lembaga kan dia akan merasa apa ya? Nek basa Jawane bombong Mas. Seneng gitu loh. Oh dulurku akeh. Biasanya seperti itu. Daripada satu lembaga atau perorangan datang seneng juga, tapi ketika yang datang itu banyak itu ya menguatkan. Menguatkan hatinya. Walaupun ibaratnya kan cuma dikit-dikit ya, istilahnya mana sinergi Muslim cuma bantu lah. Kalau dilihat nilai mungkin kan nominalnya kecil, tapi kalau digabungkan kan jadi besar kan. Secara nominal juga ngefek, secara penguatan personal juga lebih kuat. Ya apapun kalau dilakukan bareng-bareng itu lebih enteng. Ya, betul. Tapi ya kadang apa ya, kalau saya lihat emang di lapangan lah ya, selama ini masih jarang sih yang seperti itu. Kadang ya itu satu orang digarap satu lembaga atau kadang ini, oh ini gak aku. Kalau udah tahu ini bantunya apa, oh ini udah dibantu, misalkan dari Solidaritas Muslim, oh dibantu toh ya wis. Kadang itu. Padahal kalau kita dilihat tahu, oh ini Solidaritas Muslim baru bantu ke anaknya, ibaratnya ngasih beasiswa. Padahal ibunya kan yang perlu dibantu. Kadang jadi sesuai dengan, kalau saya melihat sesuai dengan kebutuhan. Kadang kita juga tidak bisa 100% membantu, tapi ketika bisa meringankan di satu kasus biasanya tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga itu yang betul. Kalau prinsip kami kita tidak akan apa ya, nggak akan ngangkangi satu kasus, biasanya tetap kita akan share kasus itu kepada teman-teman yang memungkinkan. Gitu. Bagus. Kalau cabangnya berapa Pak? Kita hari ini masih terpusat di Solo. Oh masih terpusat di Solo. Sifatnya kita volunteer aja, relawan. Jadi di beberapa kota kita biasanya, misalkan kasus yang hari ini Malang ini ya, Malang kan lagi kena banjir banjir bandang di Batu itu ya. Itu kita ya memanfaatkan teman-teman yang kita kenal aja. Misalkan kita minta reportnya yang terjadi di sana seperti apa, kebutuhan apa. Jadi sebelum kita turun biasanya kita minta bantuan teman-teman yang ada di sana, yang ada di mana memang bencana nasional itu terjadi. Jadi kita masih di Solo. Lebih mudah seperti itu atau datang sendiri ke tempat kejadian? Kalau di luar Solo loh. Kalau di luar Solo kita biasa asesmen itu minta bantuan rekan dulu sebelum nanti kita datang. Kita datang itu pastikan memang sesuai dengan kebutuhan warga, bukan sesuai dengan keinginan kita. Kadang kita kan pengen apa namanya, punya ini kita bawa semua. Sedangkan di sana maaf mas, kita butuhnya ini, gitu loh. Jadi yang kita bawa itu tidak sesuai apa yang dibutuhkan warga. Jadi memang kita tetap di awal akan minta bantuan relawan yang di mana musibah itu terjadi. Setelah itu kebutuhannya apa, kita akan carikan dulu. Datang itu memang yang kita bawa itu pas, gitu loh. Contoh kasus terakhir Pekalongan ya, waktu banjir Pekalongan. Udah lumayan lah, lumayan lama. Ya, maksudnya musibah terakhir nasional kan Pekalongan ya, yang sebelumnya Kalimantan banjir, Lombok banjir, itu kan terakhir rob di Pekalongan itu. Kalau Malang kan ini
istilahnya di awal musim ya ini. Yang pertama kan di Batu ini. Kalau yang di Pekalongan itu kasusnya ya kadang sepele, ngapunten, bahasanya rada vulgar. Mereka yang dibutuhkan apa? Celana dalam, Mas. Kita itu kadang mikirnya macam-macam, bawa baju, bawa sembako cukup, Mas. Baju berlimpah, Mas. Yang diperlukan apa? Celana dalam, ngapunten, putra putri komplit. Itu kan kadang hal sepele yang terlewatkan. Ini kasus kecil aja ya. Jadi kita memang pastikan yang dibutuhkan warga apa, misalkan itu, terus obat-obatan kita juga maunya yang pasti apa, misalkan obat gatel, obat apa, terus misalkan makanan siap saji yang dibutuhkan apa. Biasanya memang ya hampir semua lembaga seperti itu ya, jadi memastikan kebutuhan warga apa. Tapi sebelum turun kita biasanya tetap minta bantuan sebelum turun ke lokasi musibah, biasanya seperti itu. Tapi kalau sampai celana dalam kayak nggak terpikirkan sama. Betul. Kadang memang sepele, tidak terpikirkan, dan kesannya mosok sih gitu loh. Tapi memang ketika datang ke situ yang guyu senang rada isin. Kita bawa itu juga rada isin. Tapi memang butuh karena basah dan semuanya. Mereka jemur ya mungkin karena di lokasi seperti itu dan sebagainya. Akhirnya ya kadang sepele tapi dibutuhkan. Pakaian bayi pun kadang juga terlewat, Pak. Seringnya kan pakaian dewasa. Gitu. Oke. Terus ibarat ada berapa orang? Kalau kita ada tim inti ada 9 orang. Di Solo? Ya, ada 9 orang. Ya, kebanyakan teman-teman ini juga tim inti, ya relawan. Gitu. Ada 9 orang. 9 orang, tapi yang mengampu kasusnya senasional? Nasional. Okay. Terus cari donasinya? Kami lewat sosial media. Full sosial media? Yang 95%. 95%. Sisanya itu ya kita punya relasi, tapi tetap relasi ini berdasarkan sosial media. Jadi kita mengumpulkan itu lewat sosial media. Kita tidak pernah buat proposal, ajukan dan sebagainya. Malah enggak pernah. Karena kita tadi per kasus. Jadi memang ada sesuatu yang perlu kita bantu, jadi modelnya kita ketika ada kasus kita pelajari, misalkan kasusnya ini orang sakit itu ya. Pak, ini ada aktivis sakit gitu ya. Aktivis itu maksudnya dia memang masjid, TPA dan sebagainya. Dari keluarga tidak mampu, anaknya operasi, gimana Pak? Posisi sudah mau bayaran. Kalau sudah seperti itu kita angkat tangan. Karena kita tidak mempunyai dana kas mengendap berdasarkan kotak-kotak misalkan seperti kita tidak punya. Bisanya silahkan ngajukan ke kami, akan kita pelajari dulu, kita minta izin kepada keluarga, boleh nggak ini kita kita publis di media sosial. Kalau boleh, kita narasikan, kita publis. Biasanya kita minta seminggu. Nah, yang kita dapat ini yang nanti akan kita serahkan. Jadi kita ketika orang ajukan itu tidak bisa serta-merta, Mas, langsung bantu kami dong. Kami nggak punya dana dana yang mengendap untuk biasanya per kasus. Karena kita basicnya sosial media. Kita share, ya udah yang kita dapat kita serahkan kepada yang bersangkutan. Nominal sekali lagi kita tidak pernah menjanjikan berapa akan melunasi atau tidak. Akhirnya itu nanti kembali kepada rezeki masing-masing orang yang kita tangani. Nah, rezeki yang ditakdirkan itu
itu banyak ya alhamdulillah bisa Banyak nutup, lumayan. kadang lebih. Kadang yang kita berharap ini butuhnya sekian, qadarullah dapatnya tidak seperti yang kita harapkan. Kalau lebih, Ya sudah, tetap dikasih kita serahkan semua. karena itu hak mereka. Oh gitu. Nggih. Berarti tidak dikasihkan sesuai dengan kebutuhannya? Enggak. Sesuai dengan memang kalau itu haknya kita serahkan. Toh nanti setelah dia pulang dari rumah sakit dia masih butuh perawatan dan sebagainya. Atau bisa jadi kita sampaikan seperti ini, kita sampaikan. Dulu ada yang pernah begini Mas, minta tolong dibawakan dulu aja, gitu ada. Karena nominalnya cukup besar. Minta tolong dibawakan, nanti kalau saya butuh untuk biaya pendidikan anak saya tak minta. Seperti itu ada. Tapi kebanyakan kita tidak terlalu mau mau masuk urusan ke personal ya, karena itu urusan pribadi. Biasanya kita serahkan, kecuali memang ada kasus dia nggak punya suami, terus takut nanti kalau uang dan sebagainya, maka kita amankan. Tapi kita sampaikan, ini hak jenengan, mau diambil sewaktu-waktu silahkan. Ada yang seperti itu. Ada yang kita tahan dulu karena dia misalkan mu'alaf yang di Jogja, yang dia cerai sama punya 2 anak, karakternya orangnya itu kalau bawa uang itu langsung cepat habis. Akhirnya kita sepakat sesuai dengan kebutuhannya dia aja, karena setelah keluar dari penjara dia harus buka usaha, menghidupi anaknya, pendidikan dan sebagainya. Akhirnya kita perlahan-lahan apa kontraan, kita carikan kontraan itu. Pak, saya pengen usaha, ya sudah, ini dengan akhirnya semua terserahkan kepada yang berhak. Tapi diberitahu dulu, uangnya segini gitu. Kita tidak memberitahu. Gitu. Jadi per kasus ada orang yang harus kita beritahu uang jenengan segini, ada yang model-model kita tahan karena khawatir nanti kalau dia tahu itu tadi orangnya itu brah-breh gitu loh, orang iso nahan. Nah, dia beli bukan berdasarkan kebutuhan tapi keinginan. Rumah uangnya banyak lah. Itu loh. Biar rata suatu teguh. Padahal dia masih punya tanggungan 2 anak yang sekolah. Terus kita juga nggak mau membiayai dia terus untuk masalah kehidupannya. Maunya ya jenengan bisa hidup mandiri dengan usaha, ya kita bantu dengan modal itu. Taunya itu sifatnya dari mana? Karena kita interaksinya lama Mas. Kita itu seminggu 2 kali PP Jogja untuk menghadiri sidangnya dia. Si ibu ini. Ibu ini kan di penjara. Seminggu kita 2 kali ke sana. PP Jogja dampingi, nganter ke kita jenguk ke penjaranya. Terus anaknya kita titipkan siapa. Akhirnya kan tahu karakternya. Wong lama itu kita nganangani kasus. Kalau yang lain? Tahu sifatnya? Apa harus ada ketika asesmen? Ketika tanya harus iya. Oh, sifatnya seperti apa itu? Kita akan tanya kepada orang-orang terdekatnya. Oh gitu. Pak, orang ini ngapunten, masalah uang agak kurang bisa hati-hati, padahal dia punya tanggungan dan sebagainya. Dia punya tanggungan di belakangnya, anaknya dan sebagainya. Biasanya memang kebanyakan yang kita tangani ini ibu-ibu yang berstatus suaminya nggak ada. Jadi kebanyakan seperti itu. Jadi kondisinya labil, terus kondisi terdolimi juga seperti itu. Kadang bingung dan sebagainya. Gitu. Kalau sebulan sampai berapa penghimpunan? Apanya? Penghimpunan di Soliditas misalnya. Kita tidak bisa per bulan, tapi per kasus Mas. Oh, per kasus. Karena ini tadi kita tidak punya kantong-kantong donasi rutin. Jadi itu tadi kita per kasus. Kalau ada kasus, ya sudah, itu kita garap. Kalau bicara nominal dulu ada yang 1 orang itu sampai
dia berhak menerima dana itu 125 juta. Ada yang seperti itu. Kasusnya sakit atau Kasusnya suaminya terzalimi sama sistem. Kita tidak akan masuk ke kasus suaminya. Kita masuknya ke kasus keluarganya yang ditinggalkan. Istri dengan 5 anak. 5 anak dia harus. Istri punya 5 anak. Warga suaminya ada sesuatu dengan sistem akhirnya penjara. Nah, kita ngopeni keluarganya ini. Semua sudah sekolah, terus dia harus PP Jemput untuk, itu. ke sidang suaminya, jenguk suaminya dan sebagainya. Ya sudah, kita serahkan semua. Dalam hal itu kita serahkan karena ibu ini amanah. Artinya amanah itu ya dia bisa menjaga itu. Keberlangsungan biaya pendidikan dan hidup anaknya kan anak 5 dan sebagainya. Misalkan kasus yang mu'alaf yang di penjara itu kita menghimpun sekitar 88 juta. Yaitu sampai dia mandiri lah. Berarti kita lepas. Setelah itu sudah ini hak Sisanya. Sisanya setelah itu kita pamit. Artinya kita pamit itu ya kalau mau komunikasi personal boleh, tapi secara kelembagaan sudah di bahasane antara ibu dan anak itu wis disapeh. Sudah mandiri, kita akan lepas, kita akan ganti kasus lain. Kemudian seperti itu. Jadi kita tidak pernah karena kita tidak pernah menarget untuk per bulan dapat berapa. Jadi memang agak beda dengan lembaga-lembaga sosial dakwah pada umumnya. Kalau sebulan nggak ada kasus pernah? Pernah. Ada, tapi artinya ada program yang memang secara berkala kita adakan setiap bulan ada. Jadi tidak pernah kok sebulan itu terus nganggur, itu nggak ada. Misalkan ada program yang rutin kita gelar, misalkan ada anak asuh, terus pendampingan mu'alaf, itu kan rutin. Terus, berarti ada program rutinnya, ada program per kasusnya. ada per kasus, terus ada pendampingan dakwah. Ini juga sinergi ya. Pendampingan dakwah di daerah termarginal. Itu kan rutin kita sinergi dengan beberapa lembaga. Pendampingan itu berarti ada terus gitu, dampingnya terus gitu. Kalau mu'alaf terus kaum termarginal itu rutin. Lembaga ini mengadakan pengajian rutin ke mu'alaf. Mereka ketika pengajian dia punya program, kita lakukan. Tapi itu terus, setiap bulan itu pasti ada program itu. Kalau pendampingan kayak dari dari mustahik ke muzaki itu pernah? Dalam hal Misalkan kayak ekonomi, bantuan modal itu. Ada Mas. Jadi bantuan modal kita hanya ngelengkan kalau bantuan modal, karena kita tidak pernah menghimpun dana untuk modal. Itu agak kurang berminat. Kurang ada minatnya berarti ya? Ya, ada. Misalkan kita ada Semarang itu, Kabupaten Semarang itu ada namanya MCKS, Mu'alaf Center Kabupaten Semarang. Itu dia pendampingannya baik di ekonomi maupun pendampingan ruhiyahnya. Artinya mereka akan jaga terus biar akidahnya kuat, terus ilmunya bertambah, tapi juga ada pendampingan ekonomi. Jadi ada yang
apa namanya, usaha jahit, dibelikan mesin, ternak lele, disiapkan ubur rampenya, dia hanya tenaga saja. Ada yang ternak kambing dan sebagainya. Ya kita menghubungkan aja. Tawaran mesin sablon siapa yang bisa memanfaatkan. Yang memanfaatkan biasanya ya jaringan-jaringan memang yang selama ini kita dampingi. Baik itu mu'alaf atau du'afa yang memang membutuhkan. Kalau pendampingan ini sampai berapa lama Mas? Kalau pendampingan itu karena apa namanya, dengan mu'alaf center kita baru setahun lebih ya sinerginya. Ya sejauh ini sejak kami bersinergi berlanjut terus lanjut. Karena nek pendampingan apa namanya ya, akidah itu kan nggak bisa kita menarget 2 tahun selesai. Hanya 2 tahun selesai terus kita lepas tiba-tiba ditampani sama mereka. Nah, itu kan yang lain itu maksudnya itu ya apa namanya, sampai mereka berpindah akidah lagi kan, alhamdulillah. Ya kalau pendampingan memang kita harus tetap sinergi dengan lembaga-lembaga dakwah, karena kami bukan lembaga dakwah tapi peduli dengan lembaga dakwah. Oke. Terus kalau tadi emang apa ya, tren sekarang itu ya, mencari donasi itu emang paling banyak ke online atau emang offline-nya itu kemungkinan kedepannya emang jarang? Di kami Atau dari jenengan atau mungkin pandangan kedepannya? Hari ini hampir semua apa ya, baik semua lini, tidak hanya di filantropi aja, semua sudah digital ya. Sudah hampir yang offline itu ya enggak ditinggalkan sih, tapi berkurang banyak. Sejak awal kita tidak pernah main di offline. Kita tidak menaruh kotak infak di toko-toko, di rumah, itu enggak sejak awal, sejak berdiri sampai hari ini. Karena kita sadar kita terbatas dengan personal, mau meminimalisir personal dengan harapan memang di apa namanya, budget untuk ngopeni kotak infak itu juga lumayan besar, maka kita akan minimalisir itu. Dan kebetulan memang saat itu hingga hari ini kan digital lagi booming. Maka yang paling mungkin ya ke depan digital itu dengan versi online, karena saya melihat coba nanti jenengan pernah lihat satu toko ada 10 kotak infak? Sering. Nah, artinya memang sudah banyak sekali. Okay. Kalau bahasa bisnisnya itu kompetisinya ketat gitu ya. Ya meskipun sama-sama kita paham fastabiqul khairat ya. Dari segi peluang bisnisnya ya itu berjubel gitu loh. Berjubel di titik yang sama, di pantai, berkerumun di pantai. Mereka tidak mau apa namanya, lebih dalam lagi ke laut dengan sedikit resiko gitu ya. Nah, kami milih seperti itu. Jadi memang kita tidak sampai hari ini tidak kepikiran untuk penggalangan dana offline. Gitu. Oke. Okay. Mungkin itu dari ngobrol santai pagi ini. Kayaknya masih menarik kan untuk dibahas selanjutnya. Banyak pengalaman yang ibaratnya kalau saya di Lajis itu kan walaupun udah lama ya, tapi kayak pengalaman yang diceritakan Pak Idris ini kayak luar biasa ya. Sampai harus PP ke Jogja. Saya dulu pernah PP Jogja, cuma kerjaan lain. Oh. Tiap hari. Pulang jam 12, jam 1 malam.
tapi bukan di najis. Tapi kalau sampai ke ranah hukum itu kan kayak hampir apa ya, lembaga-lembaga sosial memang kayak menghindari kasus-kasus seperti yang diceritakan Pak Idris tadi. Tapi kalau yang diceritakan Pak Idris kan luar biasa, sampai dia mampu mendampingi orang yang terdolimi. Kasusnya itu bukan kasus karena sakit atau apa, tapi karena urusan dengan hukum. Padahal itu kan resikonya sangat luar biasa ya. Kalau salah melangkah dikit pun bisa keseret. Yeah. Makanya kan luar biasa ini. Nih, ya terima kasih untuk Pak Idris sudah meluangkan waktunya. Mas, yang pasti ini Mas, kami masih tetap proses belajar. Jadi sebenarnya kalau teman-teman itu kadang prinsipnya senengnya itu agak ini Pak, seneng-seneng yang berbau anti mainstream. Kalau orang sudah begitu, kenapa kita harus seperti itu? Mbok agak beda sedikit lah gitu. Teman-teman memang agak suka tantangan. Nggak tahu, mungkin karena masih muda-muda. Saya masih muda Mas. Nggak, artinya teman-teman itu orang lapangan, terus orangnya teman-teman itu agak suka tantangan. Jadi pengen hal yang berbeda ya. Pengen hal yang berbeda tapi dalam hal kebaikan. Betul. Gitu. Iya. Kami masih perlu banyak belajar, masih perlu banyak ya belajar dari jenengan lah, teman-teman Lazis Jateng, Mas Ustadz Agus itu luar biasa. Oke, terima kasih yang sudah menonton, dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.